Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di Sekolah Minggu Online bersama KKM Kevikepan Semarang. Nah, adik-adik kabarnya gimana nih? Pasti sehat semua ya dan harus tetap semangat dan ceria. Nah, hari ini adik-adik akan belajar ditemani oleh Kak Purnomo. Tema hari ini kita akan belajar tentang pesta pembaptisan Tuhan. Nah, ayo adik-adik, ada yang tahu nggak nih? Tuhan Yesus itu dibaptis sama siapa? Dibaptisnya kapan? Nah, kalau pengen tahu, tetap ikutin Sekolah Minggu Online pada hari ini dengan semangat dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk memulai Sekolah Minggu Online pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya, supaya diberi kelancaran. Ya, mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus yang Maha Baik dan Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat-Mu kami semua dapat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online pada hari ini. Ya Yesus, kami mohon kepadamu, berikanlah kelancaran Sekolah Minggu Online pada hari ini, supaya dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Dan kami berdoa kepadamu juga ya Tuhan, semoga dengan Sekolah Minggu Online ini kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan dapat memuliakan nama-Mu melalui segala aktivitas dan kegiatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita berdiri semua supaya kita berkegiatan dengan semangat. Nah, kita nyanyi bareng-bareng lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Ayo kita berdiri semuanya. Yuk. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Pembacaan Injil. Pembacaan diambil dari Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, berkah dalam, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Senang sekali hari ini Romo bisa berjumpa dengan adik-adik dalam acara Sekolah Minggu Online KPKP Semarang. Perkenalkan, nama Romo Emmanuel Grahali Santa PR. Romo biasa dipanggil Romo Graha. Sekarang Romo bertugas di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Berpayudan, Magelang. Adik-adik, Romo mau tanya, hari ini hari apa ya? Hari Minggu? Betul. Tapi hari ini bukan hari Minggu biasa. Hari ini kita merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Pesta Pembaptisan Tuhan. Apa itu, Romo? Pesta Pembaptisan Tuhan adalah perayaan untuk mengenalkan Tuhan Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kita juga merayakan baptisan kita. Dengan dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dijadikan satu sebagai murid-murid Yesus. Kita juga dilepaskan dari dosa asal yang kita warisi dari Adam dan Hawa, dan juga kita dipersatukan sebagai anggota gereja. Tanda sakramen baptis yang sangat jelas kelihatan adalah pencurahan air. Adik-adik yang terkasih, ternyata Tuhan Yesus juga dibaptis sama seperti kita loh. Kisah pembaptisan Tuhan Yesus dapat kita temukan dalam kitab suci kita. Misalnya dalam Injil Matius bab 3 ayat 13-17, Injil Markus bab 1 ayat 9-11, dan Injil Lukas bab 3 ayat 21 sampai dengan 22. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 7-11 yang merupakan bacaan Injil hari ini dikisahkan seperti ini. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik yang Romo kasihi, Tuhan Yesus juga dibaptis sama seperti kita. Tapi ada bedanya antara pembaptisan Tuhan Yesus dengan pembaptisan kita. Apa saja ya? Romo akan menjelaskan. Yang pertama, Tuhan Yesus dibaptis saat ia sudah dewasa, sekitar usia 30 tahun. Adik-adik dibaptis pada usia berapa? Mungkin ada yang dibaptis saat masih bayi, saat balita, atau SD. Pokoknya ketika masih kecil kan? Lalu yang kedua, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kalau adik-adik dibaptis di mana? Mungkin kebanyakan dibaptis di gereja atau kapel. Yang ketiga, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah saudara Yesus. Dia adalah anak dari Zakaria dan Elisabet yang tinggal di padang gurun dan mengajak orang-orang untuk bertobat. Kalau adik-adik dibaptis oleh siapa? Kebanyakan dibaptis oleh Romo. Masih ingat siapa Romo yang dulu membaptis adik-adik? Yang keempat, Tuhan Yesus dibaptis sebagai tanda atau bukti solidaritasnya kepada manusia yang berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa, maka pembaptisannya bukan untuk menghapuskan dosanya, tetapi sebagai ungkapan cintanya yang ingin merasakan suka dan duka sebagai manusia. Pembaptisan Tuhan Yesus juga menjadi awal dari karya Yesus di tengah-tengah manusia. Kalau adik-adik, Romo, Bapak, Ibu, Papa, Mama, semua yang menerima sakramen baptis itu karena kita ingin menjadi anak-anak Allah, ingin bersatu dengan Tuhan. Kita juga ingin dibebaskan dari dosa asal kita. Kita juga ingin menjadi anggota gereja Katolik. Romo, lalu apa hubungannya pembaptisan Tuhan Yesus sama aku? Pesta pembaptisan Tuhan mengajak kita yang pertama untuk bersyukur atas baptisan yang sudah kita terima.
kita bersyukur karena kita menjadi orang Katolik. Lalu yang kedua, pesta pembaptisan Tuhan juga mengajak kita untuk bersyukur atas rahmat baptisan yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, menjadikan kita murid-murid Yesus, menjadikan kita dibebaskan dari dosa asal, dan juga menjadikan kita sebagai anggota gereja Katolik. Lalu yang ketiga, pesta pembaptisan Tuhan juga mengajak kita untuk selalu hidup selaras dengan status atau martabat kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah dilepaskan dari dosa asal, dan juga sebagai anggota gereja. Artinya, kita semua diajak untuk menjadi seperti Tuhan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan atau tindakan. Konkretnya bagaimana, Romo? Konkretnya, kita hidup dalam cinta kasih. Mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi semua orang. Kita mengasihi semua ciptaan Tuhan, termasuk juga tanaman dan binatang. Kita juga menjadi orang yang ramah, bukannya orang yang senang marah-marah. Lalu kita jujur, rendah hati, tidak sombong, giat belajar, bertanggung jawab, disiplin, bersemangat, bersukacita, rajin berdoa, dan tekun membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Lalu kita juga membantu orang yang kesulitan, membantu orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Pokoknya kita diajak untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata pesta pembaptisan Tuhan memiliki makna yang sangat indah. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita semua sudah dibaptis. Kita bisa menjadi orang Katolik seperti sekarang ini. Romo berdoa, semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak Allah dan murid-murid Tuhan Yesus yang setia ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak usah bepergian, jaga jarak, dan selalu berdoa. Tuhan memberkati, berkah dalam. Adik-adik, di pertemuan kali ini kita akan membuat kreativitas burung merpati dari kertas. Nah, bahan yang digunakan adalah kertas HVS putih, lem, gunting, spidol, kertas lipat, dan kami memakai mangkuk untuk membuat pola lingkarannya. Adik-adik boleh memakai materi yang lain untuk membentuk pola lingkaran. Oke, mari kita mulai.
Kak Berta. Gimana sekolah minggu online hari ini? Seru kan? Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Adik-adik harus ingat ya dari Romo bahwa kita sudah dibaptis menjadi anak Allah dan kita harus menjadi seperti Yesus dengan hidup baru, yaitu dengan cara kita mengasihi Allah, mencintai orang tua dan sesama, rajin berdoa, rajin belajar, bertanggung jawab, dan juga mencintai lingkungan hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan pendampingan-Mu selama sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat selalu mensyukuri rahmat pembaptisan dan selalu hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya adik-adik, Kak Berta ingin mengingatkan untuk minggu depan kita akan bersama-sama mengikuti misa live streaming Hari Anak Misioner yang akan dipimpin oleh Romo Fikep loh. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti misa bersama. Ajak teman, saudara, mama, papa, siapa saja supaya lebih mantap. Nah, jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe YouTube channel KKM Semarang. Terima kasih, bye-bye. Tuhan memberkati.